Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk melanjutkan eh, BIMTEK kita yang alhamdulillah pada hari pertama di hari Rabu kita sudah membahas terkait dengan pengantar implementasi kurikulum Merdeka serta profil pelajar Pancasila serta profil pelajar Rahmatin Alamin. Ya kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Pak Didin yang telah menyempatkan waktunya kembali untuk menyampaikan materi BIMTEK yang kedua. Yang insya Allah kita akan membahas terkait dengan CP, TP, ATP dan modul ajar yang mana di kurikulum eh, eh, implementasi kurikulum Merdeka ini dibutuhkan sekali terkait hal itu. Ya, untuk menyingkat waktu karena kita udah telat ya, udah hampir 20 menit. Ya, mohon maaf kepada Pak Didin yang masih menunggu. Ya, mungkin langsung saja silakan kepada Pak Didin untuk menyampaikan materi yang kedua terkait dengan CP, TP, ATP dan modul ajar. Silakan. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah asarussalah bidoda walil haqqi siru ala dini kulihi walau tanfikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang hormat Ketua AMAP, Kepala MA Amanah Pak Teguh dan juga rekan-rekan guru di sini cukup banyak ya. Saya lihat ada Pak Farhad, ada Pak Ari dan seterusnya lah, banyak sekali. Ada berapa? Ada 13 ya. Baik, karena mungkin kita ini ada keterbatasan waktu dan juga mungkin ya rank waktunya cukup singkat Jumat ini ya soalnya. Sehingga saya akan coba langsung saja kepada materi ya. Mohon izin saya share sedikit. Nah, sebelum dilanjut kepada hari ini kita bicara mengenai CPTP ATP ya, Pak Teguh betul kan? Ya, CPTP ATP ya dan beliau ajar ya. Oke. Namun sebelumnya saya ingin coba share dulu tentang secara singkat aja mengenai KMA 450. Di layar sudah ada Pak Teguh? Apakah Sudah di ada. layar sudah muncul? Sudah ada. Sudah ada. Baik, baik. Jadi yang kemarin hari Rabu launching ya, tanggal 10 Juli itu isinya memang ini yang menjadi patokan kita sekarang. Kemarin kan di samping ya peraturan sebelumnya itu Permendikbud nomor 12 2024 ya. Nah, sekilas saja kita coba lihat bahwa KMA kita ini sudah cukup banyak, Pak. Misalnya yang tahun 2018 nomor 702 ya. Kita lihat. Kemudian KMA 183 2019, KMA 184 tahun 2019 mengenai bahasa Arab dan PAI ya. Kemudian KMA 624 tahun 2021 dan kemarin ya 2022 itu KMA 347 tentang IKM. Dan yang hari ini kita bahas adalah KMA 450 ya tentang implementasi kurikulum Merdeka. Di mana intinya kemarin sudah saya sampaikan ini highlight saja ya. Jadi artinya hanya sekilas saja. Di mana ada 3 sifat ataupun yang disampaikan. Pertama harus fleksibilitas, kemudian fokus pada pengembangan karakter dan pembelajarannya berkualitas ya dan adanya kerjasama. Kemudian ruang lingkupnya di dalam KM itu satu mengenai struktur kurikulum, pembelajaran dan penilaian, kemudian kokurikuler, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler, kurikulum madrasah, kemudian mulok, dan ketentuan peralihan. Masuk di sini ada sosialisasi dan adanya pemantauan. Jadi ada 9 bab yang ada di KM. Ibu, Bapak-Bapak sudah pada punya ya? Apakah sudah dibaca atau Pak Teguh? Belum. Sedang dipelajari ya? Baik. Jaringan terbatas, Bu. Nah, cek sound, suaranya masih bagus nih? Suaranya. Halo? Kedengaran cukup. Nah, di dalam KMA itu, saya lewat aja yang langsung ke Alia aja ya. Ini yang MTS, nah ini ke Alia. Nah, ini yang Alia. Jadi Bapak, Ibu, untuk selanjutnya untuk pembuatan KSP atau KOM itu
lihat ke KMA 450 ini ya, yang isinya hampir sama dengan yang 12 2024. Nah, ini saja sekedar review pertemuan kemarin ya, tentang pokok-pokok isi dari KSP atau POM itu. Penilaian juga ada. Nanti kita bahas di pertemuan darat ya kalau ini. Baik Bapak Ibu, itu saja reviewnya. Kita mulai masuk kepada materi inti mengenai CP, TP, ATP ya. Mudah-mudahan waktunya cukup, insya Allah. Nah, ada gambarnya sudah jelas, Pak? Baik. Cukup jelas nggak, Pak? Jelas, Pak. Baik. Mudah-mudahan dapat secepatnya kita selesaikan. Bapak Ibu, kita lihat ya, CP yang sekarang ini ya, yang ini udah perubahan keempat kali ya. Sebelumnya 08, kemudian 033, 1151, yang sekarang 031, 032 ya, 031 mengenai Pancasila, 032 mengenai CP. Sehingga itu yang menjadi acuan. Nanti saya akan share contoh-contoh TP yang akan kita belajar hari ini, kemudian ATP dan modul ajarnya, tapi masih CP-nya yang lama. Jadi tugas Bapak Ibu, silakan ATM, amati, tiru dan modifikasi ya. Nanti saya share linknya ke Pak Teguh ya, untuk dibuka dan dipelajari. Nah, secara singkat Bapak Ibu, jadi CP itu ditetapkan dalam sebuah fase namanya. Ada yang tahu fase itu apa, Pak? Bu? Ada yang masih ingat? Jenjang, Pak, tingkatan. Jenjang atau tingkatan. Bagus. Ya, jadi CP itu dibuat oleh pemerintah. Kalau dulu namanya KIKD ya, masih ingat kan ya? Nah, tugas kita dari CP ini, Pak, kita turunkan menjadi TP, menjadi tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran ini akan melahirkan namanya alur. Nah, dari alur inilah yang dulu kita sebut dengan silabus. Ya. Dari alur ini kita akan buat namanya modul ajar. Yang dulu atau sekarang juga masih disebut dengan RPP itu. Saya pernah bilang di pertemuan kemarin ya. Jadi yang namanya RPP 1 lembar, RPP yang lengkap, itu silakan gunakan. Kalau cara mau pakai modul juga silakan. Hanya catatannya, itu yang namanya RPP belum tentu modul, Pak. Modul ajar ya, bukan modul project. Tetapi kalau modul ajar, pasti RPP. Karena modul ajar lebih lengkap, lebih komprehensif dari RPP. Jadi untuk satu fase, jadi modul ajar itu untuk satu CP. Ya, satu capaian pembelajaran. Tapi kalau RPP kan bisa untuk satu pertemuan saja, yang mungkin nanti akan ada pertemuan 2, pertemuan 3 seterusnya, yang merupakan turunan dari KIKD sebelumnya. Sampai sini paham ya Pak ya? Nah, jadi dari CP ini kita akan turunkan menjadi tujuan pembelajaran, kemudian dibuat alurnya, dan terakhir modul ajar. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi kita katakan bahwa alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Jadi si alur ini memang dibuat rangkaiannya untuk satu fase. Ya. Nah, seperti RPP, namun kalau modul ajar artinya seperti RPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajarannya dicapai atau siswa. Itulah kira-kira catatan awal tentang pengertian CP, kemudian TP, dan ATP, dan diakhiri oleh modul ajar. Sampai sini ada pertanyaan, Bu? Pak? Cukup jelas? Oke, lanjut ya. Nah, konsep untuk membuat alur tujuan pembelajaran itu kita lihat seperti ini. Jadi CP itu kan adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Nah, CP itu terdiri 6 fase, masih ingat Pak ya? Dari A sampai F. A itu untuk kelas berapa Bu, Pak? Kelas 1
dan 2 SDMI. Fase B untuk Kelas 3 dan 4. Fase C 5, 6. 5 dan 6. Nah, fase D Kelas 7 sampai 9. 7, 8, 9. dan untuk Alia SMA ada 2 fase, fase E dan fase F. Jadi satu fase itu berapa tahun, Bu? Pak? 2 2 tergantung. tahun. Paling cepat 1 Paling cepat tahun, tahun. paling lambat 3 tahun. Yang 1 tahun fase apa? Satu E. Yang 3 tahun fase apa? Fase D. Jadi MTS SMP itu satu fase, kelas 7, kelas 8, kelas 9 sama. Satu fase. Nah, tinggal CP ini dibicarakan di MGMP setempat bagaimana menyampaikan dalam waktu 3 tahun ini gitu ya. Nah, kalau fase E yang kelas 10 kita akan bahas fase E saja dulu ya sementara. Meskipun kita juga boleh melihat contoh fase A, fase B, fase C juga boleh dilihat, itu silakan untuk memudahkan. Nah, nanti beberapa contohnya akan seperti itu. Nah, kalau alur itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Jadi alur itu harus linier, ya. Jadi kalau kita bicara mengenai misalnya materi apa, IPA, IPS atau agama, jadi alurnya harus linier dari mulai yang real kepada yang konsep ya, yang sifatnya abstrak, dari yang mudah ke yang sulit, atau alur itu harus mengikuti dengan sistematika yang seharusnya dipelajari oleh setiap bidang disiplin ilmu, Pak. Jadi tidak boleh loncat-loncat ya. Seperti itu. Next. Nah, kemudian alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Nah, alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai TP di akhir fasenya. Jadi si alur ini adalah semacam kompas ataupun alat atau map-nya suatu pembelajaran di suatu fase, sehingga di akhir fase si alur ini dapat mengarahkan anaknya sesuai dengan standar kompetensi lulusannya, sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam sebuah CP gitu. Nah, catatan pentingnya nih dalam menyusun alur pembelajaran. Guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian dan tujuan pembelajaran. Jadi guru itu berhak menyusun alurnya ya, di bidang studi masing-masing agar ya terjadi rangkaian pembelajaran yang diinginkan. Nah, pemerintah itu hanya menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat contohnya sudah jadi itu di PMM ya, platform Merdeka Mengajar. Jadi mohon nanti operator dari Al-Amal ini buka lagi di Simpatika atau di emisnya, semua guru itu yang madrasah sudah diberi akun extensionnya kemenag.go.id. Jadi yang bisa masuk ke akun PM itu yang dua, satu belajar.id untuk Diknas dan untuk Kemenag itu kemenag.go.id ya. Jadi itu adalah akun yang memang diterima. Kalau yang lainnya yang email biasa tidak bisa login. Sebagai catatan saja. Baik. Nah, konsep dari tujuan pembelajaran. Jadi TP itu adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi. Sebenarnya bukan hal yang baru, Bapak. Dalam teori pendidikan yang sudah bertahun-tahun ini kita ketahui bahwa ada 3 aspek atau 3 ranah dalam setiap pembelajaran atau memberikan materi yang kita lakukan di kelas. Nah, bedanya di kurikulum 2013 itu selalu dipisah-pisah antara kompetensi untuk kognitif, psikomotor, dan aerotik tidak bisa aja di KIKD-nya ya. Kali 1, kali 2, kali 3, kali 4. Nah, di CP ini disatukan. Jadi antara yang namanya kognitif, afektif, dan psikomotor itu di satu paragrafkan atau di satu kolom lah gitu ya. Kalau itu kan di beda-beda kolom asalnya. Nah, ini disusun secara kronologis
berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju CP. Ya, itu maksudnya. Nah, rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif. Kayak C1 apa, Bu? Mengingat. C2 memahami. C3 mengaplikasi. C4 menganalisis. C5 mengevaluasi dan C6 mencipta. Ini konsep dari taksonomi Bloom yang sudah direvisi oleh muridnya Anderson ya. Dulu di taksonomi Bloom yang namanya evaluasi itu C6. Nah, itu dirubah menjadi C5 yang C6-nya menjadi mencipta atau create. Jadi rumusannya itu harus mencakup tahapan kognitif yang tadi itu. Itu C1 sampai C6. Kedua, ada dimensi pengetahuan. Masih ingat, Bu, ada 4 ya. Dimensi faktual, apalagi, Bu? Konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, Prosedural, metakognitif. Ya, betul. Bu. Tetapi juga mengikutsertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, seperti kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan kecakapan abad 21 yang masih ingat ya, yang 4C atau 4K. Kalau bahasa Inggrisnya kan critical thinking ya, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Kalau bahasanya pakai 4K, sama aja sih. Dan harus disertakan yaitu profil pelajar Pancasila. Yang kemarin sudah kita bahas ya, yang mengenai profil itu ada 6 kan, dari mulai beriman sampai kepada mandiri, gotong royong, dan seterusnya ya. Itu isi dari konsep alur tujuannya. Nah, Bapak Ibu, ada 3 komponen utama dalam membuat TP. Tapi minimal 2. Ya, minimal. 1 yang disebut dengan kompetensi, ya. Yang kedua konten, yang ketiga variasi. Saya ulangi. Yang pertama apa, Bu? Kompetensi. Yang kedua konten. Dan yang ketiga variasi. Ya. Nah, yang variasi boleh ada, boleh tidak ya. Tetapi supaya lengkap ya variasi harus ada. Nah, apa sih bedanya? Kita coba jelaskan. Kompetensi itu apa? Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja. Bisa bentuknya abstrak atau dalam bentuk konkret. Ya, bisa nyata atau dalam bentuk konkret dan juga sifatnya konsep gitu ya. Yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Dan kemudian Bapak ingat bahwa setiap kompetensi itu digunakan KKO ya, kata kerja operasional. Nah, ya untuk C1 apa, C2 apa, C3 apa, seperti menjelaskan, menuliskan, menggambarkan, menerangkan, menganalisa dan sebagainya lah. Kalimatnya kata kerja. Ya. Itu taksonomi. Kemudian contoh nih. Contoh untuk isi kompetensi. Peserta didik dapat menyajikan. Nah, menyajikan apa, Bu? C1, C2. Menyajikan. Ya. Solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah, ini contoh ada sebuah TP, ini mata pelajaran IPA atau IPA ya, pengetahuan alam. Peserta didik dapat menyajikan. Tadi itu kompetensi. Ya. Menyajikan, menggambarkan, melukiskan, dan sebagainya lah kalimat kakao tentang solusi. Nah, kita coba pecahkan. Sekarang apa yang dimaksud dengan konten? Ya, kan lagi namanya ada konten digital ya, seperti teman-teman yang suka bikin konten, lagi ngonten nih. Ya, konten itu isinya gitu. Nah, secara operasional, komponen dari TP itu dapat dibagi 3 aspek ya. Yaitu konten tentang ilmu pengetahuan atau inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir 1 unit pembelajaran. Jadi sama dengan RPP sebelumnya ya, bahwa setiap materi yang akan kita sampaikan di samping kompetensi yang akan kita capai juga ada
apa yang akan disampaikannya, kontennya apa? Itu ilmu pengetahuan tadi itu, ya, pengetahuan. Nah, apa ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran itu? Apa yang akan kita sampaikan itu kontennya. Nah, pertanyaan apa yang perlu dapat dijawab oleh siswa setelah mempelajari unit tersebut? Contoh nih, perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Itu kontennya. Jadi, kalau tadi dapat menyajikan kompetensinya, kontennya adalah si anak akan tahu tentang perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Oke ya, paham ya? Diulangi, 1 kompetensi, 2 konten. Nah, yang terakhir variasi. Apa itu variasi? Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi variasi itu adalah apa ya? Sebuah cara atau keterampilan apapun ya yang perlu dikuasai oleh siswa. Untuk apa? Untuk mencapai konten tadi. Jadi bagaimana caranya agar si anak itu dapat menyajikan tentang ilmu pengetahuan alam, tentang kondisi cuaca ataupun apapun namanya, dengan cara menggali pengetahuan agar dia mudah memperolehnya. Saya ulangi ya. Jadi variasi itu adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, penggunaan keterampilan berpikir seperti berpikir kreatif, berpikir kritis, kolaboratif, dan sebagainya, ya itu yang itu dengan yang hot, low mode, ya, lower, middle, dan high order thinking, ya, masih ingat kan? Dan tingkat tertinggi seperti mengevaluasi, ya, C5 ya, mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, ya, sampai mencipta C6 ya di taksonomi yang Anderson itu adalah C4, 5, dan 6 ya. Nah, keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran itu disebut dengan istilah yang lagi sudah ramai sih di kurikulum baru itu mengenai HOT ya, high order thinking skill ya. Nah, contoh sekarang. Contohnya adalah menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Di mana untuk bisa menganalisa hubungan dan menarik kesimpulan, peserta perlu mengetahui, memahami, dan mengaplikasi materi tersebut. Nah, jadi variasi ini adalah upaya untuk membuat sebuah keterampilan agar anak itu mampu mengetahui tentang isi kontennya. Nah, kita lihat sekarang contohnya. Ada di layar, Bu, yang ada 3 warna ya. Contoh tujuan pembelajaran dengan memuat 3 aspek yang lebih dijelaskan. Contoh nih kalimat TP-nya, menjelaskan apa Bu nih? Hukum Newton. dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Ini satu CP, turunan dari CP. Ya. Kita coba mana yang namanya kompetensi, mana yang namanya variasi, mana yang namanya konten, Bu. Coba. Kalau merancang, menjelaskan, menyelesaikan itu apa namanya? Kompetensi. Kompetensi. Jadi anak mampu menjelaskan, menyelesaikan, merancang, menceritakan, menggambarkan, menghitung atau sebagainya. Itu kata-kata kerja operasi. Jadi ciri dari sebuah kompetensi adalah gunakan kata-kata kerja operasional atau kata O yang nama apa itu ya. Dari mulai mengingat dan sebagainya lah, C1 sampai C6. Sekarang mana yang namanya konten? Hukum Newton. Ya, materi yang dipelajari. Contoh hukum Newton. Apalagi? Rumah tangga. Konservasi energi dalam skala rumah tangga. Satu paket, Bu ya. Jadi yang diharapkan anak itu mampu menceritakan atau merancang tentang konservasi
energi dalam skala rumah tangga. Ya, kalau skala pabrikan kan luas ya. Dan dalam beberapa OSN atau KSM juga yang sifatnya praktek kan anak mampu, misalnya OSN robotik ya, itu udah mampu membuat misalnya alarm bahaya kalau ada banjir. Itu dalam skala kecil kan, ini miniaturnya, nggak dalam skala besar. Gitu. Ya pakai perbandingan ya. Itu konservasi itu dan juga hukum Newton contoh dari konten. Sekarang apa variasinya Bu? Menggunakan Kata-kata sendiri. kata-kata sendiri. Seperti solusi juga adalah cara agar anak itu bisa merancang, bisa menjelaskan, bisa menceritakan tentang konservasi rumah tangga, skala rumah tangga. Jadi variasi itu contohnya menggunakan keterampilan yang berpikir kritis, kreatif, dan juga yang high order thinking. Gitu. Nah, dari pemahaman ini, ya saya nggak akan terlalu lama lah, ini dulu, jangan terlalu panjang-panjang. Bapak Ibu silakan direview saja. Ketika Bapak Ibu bikin konsep, bikin TP, dari TP itu, ya isinya harus ada memuat 3 macam, yaitu apa Bu? Kompetensi, kedua konten, ketiga variasi. Nah, sementara itu dulu Pak Teguh, kita diskusi saja karena kalaupun diteruskan takut pusing, yang penting sedikit tapi paham gitu ya. Dan nanti kita praktek gitu. Silakan kalau ada waktu ya. 1-2 orang penanya untuk kita diskusi dan nanti akan dilanjutkan untuk lebih jelas. Silakan Pak Teguh atau siapapun. Ya. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan terkait dengan CP dan TP ya. Jadi bagaimana alur tadi dari CP sehingga menjadi TP itu cara pembuatannya tadi harus ada konten, harus ada kompetensi dan ada variasi. Silakan mungkin Ustadz Ari ingin bertanya, silakan. Baik. Ari ya. Jazakumullah khairan Bapak Didin. Ini ingin bertanya Bapak tentang ini membuat TP khususnya untuk kompetensi. Kalau memakai KKO memahami itu bagaimana Pak? Apakah tepat atau bagaimana seperti itu? Udah Pak, itu saja. Cekap Pak. Ya baik, Bapak sudah punya tabel KKO belum? Pasti punya. Alhamdulillah atas Pak. Nah di situ Bapak lihat kita mau bikin TP itu mau kognitifnya untuk jenjang yang mana, mengingat ya C1 ya. Kemudian yang C2 sampai mengevaluasi yang mana. Nanti Bapak Ibu lihat di situ ada daftar tabel. Coba saya coba cari ya, ada di sini daftar tabel KKO ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nanti tabel yang diperlukan ya. Nah, ini contoh apa ya? Ada di layar nggak Pak nih? Belum? Di layar belum? Di layar belum? Udah? Oke. Kata-kata kerja operasional. Oh ya, sebentar. Ya, saya ke sini dulu. Di layar ada Pak? Level kognitif ya. Oke. Pesan terlempar ya Pak ya? Aduh, maaf. Sampai mana tadi? Apunten Bapak. Putus nih ininya internetnya. Baik. Tadi ya. Oke. Mungkin diulangi lagi pertanyaannya Pak. Oke. Bapak tentang KKO. Ya. Sebagai contoh seperti ini untuk pelajaran IPA misalkan. Pelajaran IPA tentang zat aditif. Kami membuat yang tujuan pembelajarannya di kompetensi peserta didik dapat memahami pengertian zat aditif. Memakai kata memahami, apakah ini tepat Pak? Kalau dilihat di KKO yang revisi.
Tidak ada ini Pak, memahami seperti itu. Baik itu mungkin Pak. Baik. Ya, di KKO-nya Bapak udah punya ya? Udah punya kan? Sudah, Alhamdulillah Pak. Oke. Coba kalimat memahami ada di C berapa, Bu? C1, C2, C3, C4, atau C5, C6? Ada, pasti cari itu. Ada, memahami juga dibolehkan. Ya. Kan memahami itu artinya lebih luas dari sekedar mengetahui. Enggak. Jadi memahami itu lebih luas lagi gitu ya. Karena dia sudah, kalau yang anak sudah paham, pasti akan dia tahu. Kalau mengetahui belum tentu paham kan gitu. Maka saya berpendapat bahwa memahami juga dibolehkan karena memahami ada salah satu bagian dari keterampilan anak untuk mengenal kompetensi. Gitu. Meskipun di tabel Berarti tidak ada. bisa Ya. digunakan ya Pak ya? Ya, silakan. Ya, memahami itu adalah bagian dari kompetensi anak. Gitu. Coba Ya. memahami lebih luas dari mengetahui kan. Kalau mengetahui hanya recall aja, mengucap ulang. Gitu. Ya. Next, yang lain? Ya, berarti bisa digunakan ya Pak ya? Silakan. Nah, tetapi bagusnya Ya. supaya tidak menimbulkan pertanyaan lain, ada juga patokannya ke kata-kata kerja KKO aja. Kalau di KKO tidak ada ya, dan itu memang dapat dipenuhi, lihat kamus umum bahasa Indonesia KUBI ya, apa arti memahami di situ. Itu patokannya. Kita punya landasan hukum. Apa kenapa? Ya. Silakan Pak, boleh. Ya, turun Pak. Oke, saya lanjut boleh Pak? Oke. Nah, di sini saya akan mencoba. Oke, ada di layar mengenai level kognitif ya. Masih ingat Pak? Ada kognitif itu level yang rendah, menengah, dan tinggi. Masih ingat ya? Kalau bahasa asingnya ada low, mod, dan hot. Sepakat ya? Lower, middle, dan high order. Oke? Nah, untuk level kognitifnya itu ada 6. Itu C1 mengingat, C2 memahami, C3 apa Bu? Menerapkan, C4 menganalisis, dan C5 apa? Mengevaluasi. Dulu di taksonomi belum evaluasi C6, sekarang di RUA C5, dan terakhir mencipta. Nah, Bapak Ibu kan yang namanya untuk bikin soal itu apa namanya Pak? Sebelum bikin soal tuh bikin apa namanya Pak? Kisi-kisi ya. Nah, di kisi itu ada tulisan kan L1, L2, L3. Ya. Ini level 1, level 2, level 3 artinya. Jadi dalam pemahaman pusat kurikulum, Puskura, itu dibagi 3, L1, L2, dan L3. Nah, ada perbedaan di sini. Kalau yang namanya lot itu hanya C1. Tapi menurut pusat kurikulum, yang namanya rendah itu ada 2 tahapan. C1 dan C2 masuk lower katanya. Sedangkan menurut teori dari Anderson kan itu beda katanya. C2 itu sudah middle, sudah tengah katanya. Tapi ini silakan sebagai pengetahuan aja. Jadi ada perbedaan istilah. Sampai sini paham nggak Bu? Pak? Paham ya? Jadi kalau nanti Bapak Ibu menemukan yang mana Pak? Yang kisi-kisi di baik itu yang kalau kita ujian akhir madrasah kan suka ada ya terima kisi dari pusat ya. L1, L2 itu artinya di situ perbedaannya. Menurut teori dari taksonomi hukum bahwa C1 itu masuknya lot, sedangkan C2 dan C3 masuknya middle. Sedangkan yang high order, yang hot itu C4 sampai C6. Sampai sini paham ya Pak? Supaya clear. Nah, di dalam buku petunjuk untuk pembuatan soal yang dibuat oleh pusat kurikulum, bahwa yang level 1 itu ada 2 tingkatan, C1 dan C2. Jadi C2 masuknya ke level 1 gitu. Sedangkan untuk level 2 hanya C3 saja. Oke. Sedangkan untuk level 3 itu di C4 sampai C6.
Makanya nanti ada tulisannya L1C1, L1C2. Jadi L1 itu yang mana? Mau yang C1, C2. Mengingat dan memahami. Nah, itu ya. Nah, untuk L2 itu pasti di C3 karena tidak ada L2 C2. Paham nggak? Karena L2 itu hanya satu pasangannya, menerapkan saja. Menerapkan. Oke. Dan untuk L3-nya ada 3 sama ini. Kalau L3 sama ya, ada tingkatan dari C4 sampai C6. Ada L3 C4, L3 C5, L3 C6. Nah, ini pengetahuan yang Bapak Ibu sudah tahu ya, supaya ingat saja gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lihat di sini. Saya lihat dulu. Nah, di sini ada yang namanya dimensi pengetahuan itu ada 4 ya, ada faktual, apalagi Bu? Faktual, kemudian Konseptual, konseptual, prosedural, prosedural, Coba ingin tahu apa itu faktual? kognitif, Faktual itu apa? Faktual artinya lupa lagi. yang Apa? terkini. Ya, fakta-fakta ya yang akan kita lihat kayak semacam api itu panas gitu. Matahari bersinar itu faktual, fakta ya. Atau tadi terjadi kecelakaan tabrakan di jalan raya itu faktual. Nah, kalau konseptual apa, Bu? Konsep itu kan kayak teori, konsep ya, tentang teori gravitasi ya, teori tentang apa lagi, Bu? Tentang kondensasi, itu teori konseptual. Paham ya? Kalau prosedural apa prosedural? Prosedur itu apa, Bu? Ibu kalau bikin KTP ada prosedurnya kan, pertama apa? Kemudian apa? Jadi Sesuai dengan alur, sesuai dengan prosedur, tata cara ya, atau tata laksana lah bahasa. Jadi prosedurnya ditempuh. Kayak Ibu bikin KTP kan dari ada pengataan RT, pengataan RW, lalu ke kantor desa, ke kecamatan, jadi sebuah KTP. Seperti itu. Nah, kalau yang keempat metakognitif masih ingat apa, Bu? Ini hanya mengulang aja sih, ya udah udah tahu. Masih ingat? Lupa lagi. Jangan lupa lagi ya. Oke, jadi ya meta itu kan artinya dibalik pengetahuan. Jadi apa yang diharapkan dari materi ini anak bisa mengetahui gitu dimensi metafisik. Silakan dibaca bukunya. Baik, ini udah nggak usah dibahas lagi. Itu sekedar mengingatkan kembali. Nah, sekarang kita coba apa saja sih yang harus disiapkan dalam membuat alur pembelajaran ya. Coba kita lihat. Maaf nih. Oke. Nah, bentar ada. Baik, sambil Bapak nyari ininya, ada yang ingin tanyakan lagi? Silakan jika ada yang mau bertanya. Silakan. Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kita coba sekarang lihat contoh dari sebuah CP ya, sebuah analisis. Bagaimana menganalisisnya? Misalnya Bapak menemukan sebuah CP materi apa ini? Sejarah. Di dalam CP-nya itu ada deskripsi, ini ada 2 paragraf ya, 2 atau 3 paragraf lah. Kita ambil 1 paragraf aja. Kalimat gini, pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami. Apa memahami itu, Bu, tadi? Ya, konsep dasarnya memahami ya. Kemudian konsep-konsep dasar manusia, ruang, waktu, diakronis atau kronologis, sinkronis,
gunanya sejarah, sejarah dan teori sosial, metode penelitian sejarah serta sejarah lokal melalui literasi, diskusi, kunjungan langsung ke tempat bersejarah, dan penelitian berbasis proyek kolaboratif terdidik mampu menganalisis serta mengevaluasi berbagai peristiwa sejarah yang terkait di Indonesia meliputi konsep asal-usul, nenek moyang, dan jalur rempah di Indonesia, perayaan hidup Buddha, dan kerajaan. Ini contoh sebuah CP yang harus kita turunkan menjadi TP, Pak ya. Ya, ada beberapa kalimat nih, memahami, menganalisis, mengevaluasi, menggunakan. Nah, jadi Bapak Ibu silakan nanti di print Pak Teguh ya CP-nya, kalau bisa di convert dulu ke PDF, maaf, ke Word, supaya mudah diedit. Silakan yang aliyahnya aja, yang SMA, yang di print mah. Ya. Bagikan ke guru-guru. Nah, elemen yang ada dalam CP ini mengenai konsep dasar sejarah. Kemudian kita breakdown, kita identifikasi, ya. Kompetensi yang diharapkannya nih ada 6 ya Pak. Coba lihat nih. 1 apa Bu? Memahami. 2, menganalisis. 3, mengevaluasi. Oke. Nah, kita lihat kompetensi yang diharapkan di CP sejarah fase E ini K10 ada 6. Maka kontennya, materi yang akan kita ajarkan, 1, mengenalkan konsep-konsep dasar manusia, tentang ruang, tentang waktu, kronologis, sinkronis. Ada guru sejarah nggak di sini, Bu, Pak? Siapa guru sejarah? Acungan kalian, acungan tangan ya. Ada, Mujidan. Ada ya. Nah, jadi dari nih saya ulangi ke atas, dari CP ini Bapak Ibu, 1 cari apa yang menjadi elemennya. Elemennya konsep sejarah. Kemudian apa kompetensi yang diharapkannya? Ada 6. Kemudian dari 6 ini kontennya apa? Ini sudah ketemuan. Nah, pasti yang tahu guru yang studinya. Saya pun bukan guru sejarah, nggak tahu, tapi ya seperti kira-kira contohnya. Nah, dari konten Ibu bikin rumusan TP-nya ya untuk tujuan pembelajarannya. 1, ini ada 6 nih. Siswa dapat memahami konsep-konsep dasar manusia tentang ruang dan waktu. Nah, jadi dari kompetensi dan konten ini kita bikin tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami konsep dasar-dasar manusia ruang waktu. Ya. Kemudian kedua apa? Siswa dapat menganalisis tentang pola berpikir diakronis. Ya, diakronis kayak konsep itu Bu, kronologi dan seterusnya lah. Ketiga apa? Siswa dapat mengevaluasi secara sinkronis. Keempat, siswa dapat menggunakan manfaat atau gunanya sejarah. Kelima, siswa dapat mengkomunikasikan sejarah dan teori sosial. Keenam, siswa dapat menjelaskan sumber-sumber primer dan sekunder. Nah, jadi ini contoh langkah-langkah yang Bapak Ibu harus kerjakan sekarang, ya, atau cukup nggak waktunya? Seperti ini kira-kira, ya. Sudah jelas Pak kalimat barusan? Baik. Nah, kalau sudah jelas, Bapak Ibu, saya mungkin kirim formatnya ke Pak Teguh yang ini. Udah kirim belum Pak Teguh? Belum. Pak, silakan dikirim dulu. Oke. Oh ya ini. Kemudian komponen modul aja sudah ada Pak Teguh ya? Iya. Oke, kemudian ini yang barusan tuh contoh alur ya, contoh alur. Dan saya juga akan ngasih link modul aja yang sudah jadi, tetapi Bapak Ibu modifikasi, rubah CP. Karena ini CP-nya CP yang masih 033 2022 dan dulu. Sekarang kita ganti ke CP 2024. Kalau sama ya satukan. Karena kan CP yang sekarang ini perubahannya nggak begitu signifikan ya Pak. Jadi kebanyakan yang dirubah itu yang tingkat dasar. MI, SMP lah. Kalau SMA relatif tidak berubah, tidak banyak. Coba aja bandingkan oleh Bapak ya. Bentar, saya cari dulu linknya. Nanti Bapak Ibu buka di Google Drive ya.
Google Drive, Bapak Ibu. Oh ya, ini Pak Teguh semua di sekolah atau ada yang di rumah? Ada yang di rumah dan mayoritas sudah di sekolah, Pak. Sebagian tinggal di sekolah. Oh, baik, baik. Kelas 11, kelas 12, kelas 10 ya. Kelas 11. Kelas 11. Oke, saya kirim ke Pak Teguh aja. Pak Teguh. Saya kirim 11, 12, 10, 11, 12. Yang dibuka yang kelas 10 udah masuk belum, Pak? Itu Google Drive. Ya. Silakan dibuka, udah di-share belum? Nah, Bapak Ibu, di situ ada bahasa Indonesia, ada PPKN, ada matematik, informatika. Jadi informatika materi wajib ya di sini. Sama sih. Mata pelajaran yang harus di intra, bahasa Inggris, PJOK, ekonomi. Nah, jadi di situ di struktur kurikulum itu memang boleh diajarkannya per mapel seperti sekarang, boleh menjadi satu paket IPS. Jadi IPS itu kan ada berapa ratus jam, puluhan jam. Nanti geografinya berapa jam, sejarahnya berapa jam, ekonomi jam itu digabungkan. Itu menjadi mata pelajaran. Sudah dikirim Pak Teguh? Nah, silakan Bapak Ibu dibuka contoh ini, ya contoh. Tapi Bapak Ibu nanti bukanya contoh saja nih. Fasenya dibikin seperti tadi, menganalisis dari mulai paragraf CP, kemudian komponennya, elemennya apa saja, apa kompetensinya, dan bagaimana bikin rumusan untuk tujuan pembelajarannya. Ya, jadi cukup waktulah sampai jam 11.15 ya, ada waktu berapa nih? 20 menit lagi lah untuk coba curhat-curhat membahas ini, sehingga Bapak Ibu bisa jadi paham lah gitu. Mungkin demikian Pak Teguh, saya kasih kembalikan ke Pak Teguh untuk share materinya, kemudian itunya langsung dikerjakan ya, nanti bisa diskusi di sini kalau ada kesulitan. Saya kembalikan ke Pak Teguh. Maka materinya sebentar sudah karena ada keterbatasannya kalau di sini ya, tapi insya Allah ketika ketemu langsung buka praktek, buka laptop gitu ya. Bangga Pak Teguh. Ya. Jazakallah khairan kepada Pak Didi yang telah menyampaikan materi tadi fokus ke CP dan TP ya Pak. Mohon maaf Pak, Anda minta contoh format tadi analisis CP Pak tadi Pak. Oh, analisnya ya. Ya, analisis. Menjadi TP. Jadi sekarang tinggal guru-guru untuk mulai mencoret-coret ya dari tadi Silakan. dianalisis sehingga menjadi TP ya. Sudah saya share analisis capaian pembelajaran, ada nggak? Ya, baru masuk Pak. Nah, analisis TP itu. Sudah. Yang nomor 1 tuh, ya, TP. Pak. Kemudian level kognitif, kemudian lembar kerja, ATP, dan analisis capaian pembelajaran. Bagaimana mungkin capaian pembelajaran? Itu contoh-contoh saja. Yang Bapak Ibu, kalau untuk contoh gunakan yang ada aja. Artinya CP-nya itu dulu gunakan karena lama mencari ya. Nah, nanti setelah mau KBM, Bapak Ibu lihat CP-nya sama nggak dengan yang 2024. Kalau sama ya tinggal teruskan aja, tinggal ganti nama sekolah. Mudah-mudahan. Kalau saya lihat itu untuk Alia SMA itu perubahan CP-nya nggak begitu signifikan, tetap masih nggak banyak berubah gitu ya. Tapi untuk SDMI memang berubah total itu, CP-nya lebih ringan gitu. Enggak, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, standby sampai jam 10, 11, ya 15 atau 20 ya, silakan. Ya silakan, ada para guru yang masih ada pertanyaan terkait dengan analisis CP dan pembuatan capaian menjadi TP ya, tujuan pembelajaran. Tadi langkah-langkahnya sudah jelas sekali ya untuk alur analisisnya. Silakan nanti para guru untuk melihat CP masing-masing, kemudian dianalisis sehingga menjadi TP atau tujuan pembelajaran.
Silakan kalau Ibu Guru yang masih ada pertanyaan, silakan bisa bertanya. Apakah sudah paham semuanya? Kalau yang kemarin yang hari Kamis sudah dikerjakan yang P5 Pak? Belum. Yang P5. Ya, mangga orang kemarin udah dibagi kelompoknya. Silahkan yang sudah mengerjakan mungkin bisa disampaikan. Sudah Pak. Alhamdulillah ada ya. Nanti Pak Teguh share ke saya ya itunya kan susah nih. Oh, boleh. Saya Ini pelajarin. silakan bagi Bapak Ibu guru yang sudah mengerjakan tugasnya untuk bisa mengirim ke Ana biar nanti Ana sharekan ke Pak Didin. Ini baru nyampe TP berarti Pak ya? Iya. Pembahasan kita baru nyampe TP, belum ATP sampai modul itu Kalau belum modul nyampe. ajarnya sudah saya sharekan tuh Oh iya tadi punya formatnya. Jadi formatnya. sama dengan RPP lah Pak, dari mulai identitas sama ya. Dan ini kan ini lengkap ada ada ATP, ada modul ajar. Di contoh yang saya link Google Drive itu silakan dibuka saja. Ya. Oh ya, komponen modul ajar Pak. Ya, itu. Hanya nggak semua mata pelajaran tuh Pak. Yang PAI itu rasanya nggak ada yang Quran hadis itu umum. Kalau yang khusus bahasa Arab itu adanya di Si Pintar Pak. Jadi Bapak unduh di Si Pintar. Itu kan sudah menjadi platform kita juga di samping PMM. Kalau platform mereka itu yang Dignas ya punya itu. Nah yang Si Pintar itu ada juga beberapa contoh yang PAI-nya gitu ya. Udah di-share di grup gitu Pak, di grup belajar mengajar, belajar merdeka itu. Tanggal 12 tapi 12 gitu dia mau bakar teh enggak deui 12 ya. Kalau modul ini apa yang P5 rapotnya udah punya ya? Sudah saya belum? Belum. Sudah pasti. Yang rapat kelima itu. Nah, rencana tatap mukanya sudah dianggarkan kapan Pak? Kira-kira di bulan apa atau di tanggal berapa di akhir bulan atau bagaimana? Silakan. Bagaimana? Supaya kita menyiapkan dulu jangan bentrok dengan alih lain gitu. Ya, kalau untuk tatap muka ini Pak, pertemuan dengan Bapak. Ya, kalau mau juga. Kalau nggak cukup Zoom aja nggak apa-apa. Bagi Bapak nggak jadi masalah. Atau belum rapat? Ya Pak, untuk pertemuan dengan Bapak nanti insya Allah anak koordinasikan dulu dengan unit MTS biar nanti bersama. Ya. Monggo silakan diatur dulu, tapi jangan dadakan. Artinya seminggu sebelumnya sudah konfirmasi supaya saya sebelumnya dengan hal lain. Gitu. Ya, monggo silakan. Ya, siap insya Allah Pak. Ini ada satu yang sudah ngirim Pak, nanti Anda kirim ke Bapak, terkait P5 nih. Oke, boleh dijabrikan ke saya Pak. Saya ingin lihat.
Sudah terkirim, Pak? Sudah Pak ada. Ini dari Banyak. grup. Ini grup atau perorangan nih? Grup, Pak. Alhamdulillah. Beberapa guru jadi satu. Ya, Dulu. kadang-kadang kan ya. Coba salaman. Baik. Supaya 5. Bu Evi, Pak Fani sampai 8 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, Ya. 7 orang. Oke. Temanya kantin kejujuran. Nah, oke. Profil awal manajer. Kalau MTS juga udah daftar IKM Pak ya? Sama MTS MA ya? Ya, sudah, Pak. Baik, jadi ini untuk tingkat jenjang MTS. Bagus nih, tinggal diagendakan kapan ini dilakukannya untuk pertemuan keberapa gitu. Maksudnya kan setahun 3 kali nih untuk proyek 1, proyek 2 atau proyek 3. Kalau saya udah ngirim contoh rapat P5R aja, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Dan contoh itunya ya, contoh ya, ini. Contoh itu apa kegiatannya? Oke, bagus nih. Proyeknya. Grup Evi. Kalau ketuanya Pak Bu Evi nih, ketua proyeknya. Ya. Ya, jadi harus jelas siapa ketua, siapa anggotanya Pak di SK. Nanti kan di SK nih untuk Ya. modul satunya modul 1 siapa, modul 2 siapa, modul 3 siapa anggotanya. Nanti di dalam jadwal itu ditentukan modul 1 atau proyek 1 di bulan keberapa. Ada 2 mau dicicil pertemuan tiap pekan atau di minggu di bulan keberapa, silakan. Dua-duanya dibolehkan. Cara menyusunnya kan sudah ya, bisa dilihat di panduan itunya, pokoknya jadwal. Masih ada lagi? Oh, udah lewat 2 menit Pak ya. Saya siapa Udah jam lewat, Pak. 4.15 ya? Oke. Ya mungkin itu aja, Pak. Sudah lewat 2 menit. Ya, Ya, mohon maaf tadi ada keterlambatan. Insya Allah nanti kita bertemu lagi lewat tatap muka terkait dengan kelanjutan implementasi kurikulum madrasah. Minta bimbingan dari Bapak agar proses implementasi ini berjalan dengan lancar. Ya, mungkin itu aja dari Ana. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin wabarakatuh. ya, mau siap-siap Jumatan. Ya, mangga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Penuh